Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحباء jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Para jamaah sekalian, tidak lupa salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya sampai dengan hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada masa sekarang ini harus kita pahami benar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan di sini maksudnya adalah dengan musibah, dengan hal-hal yang tidak disukai. Wal khairi, dan kebaikan. Maksudnya di sini adalah kenikmatan-kenikmatan, adalah kesenangan-kesenangan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya segala keburukan berupa musibah, hal-hal yang tidak disenangi, al-khair, kebaikan berupa kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan, itu semuanya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita makhluknya. Allah sebutkan di akhir, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, kita musibah antara azab ataukah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya musibah yang menimpa kita tidak lain dan tidak bukan itu adalah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana selayaknya kita menyikapi takdir berupa musibah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap manusia ketika menghadapi musibah ini. Rasulullah menyebutkan, "Inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala."
Sesungguhnya besarnya wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka berupa musibah-musibah, berupa hal-hal yang tidak disukai. Kemudian apa selanjutnya? Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, dia sabar, dia terima musibah yang dia dapatkan tersebut, falahu ridha, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang murka, barang siapa yang tidak terima akan musibah yang Allah takdirkan kepadanya, falahu as-sukht, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. A'yadzan billah. Ini kaidah penting yang harus kita pahami dalam menghadapi musibah. Apakah kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ridhalah kita dengan apa yang Allah takdirkan. Sebaliknya, ketika seorang murka, dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan, maka bersiap-siaplah, dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah dengan berbagai macam bentuk. Pada saat ini masih kita dalam masa pandemik COVID-19 yang belum kita ketahui kapan berakhirnya. Di awal tahun ini khususnya di Indonesia, berbagai macam kejadian, berbagai macam musibah yang melanda negeri ini. Dimulai dari longsor, banjir, gempa bumi, kecelakaan pesawat. Tidak sedikit kita dapati pada saat ini yang sakit terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumahnya masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ujian berupa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala turunkan semua musibah ini tentu ada tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah ini diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat hamba tersebut dan melipat gandakan pahala baginya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sangat berat ujiannya. Ketika ada seorang sahabat yang menjumpai Nabi SAW dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala?" Manusia yang mana yang paling berat ujian berupa musibah? Maka Nabi SAW menjawab, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Yang paling berat ujian berupa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah para nabi. Tsummal amthal fal amthal, dan yang semisal dengan nabi. Bagaimana para nabi dikisahkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghadapi ujian berupa musibah yang sungguh sangat dahsyat yang tidak didapatkan oleh manusia biasa. Bagaimana Nabi Ayyub menahan sakit selama bertahun-tahun. Bagaimana Nabi Musa harus menghadapi ayah angkat sekaligus rajanya yang zalim. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi raja dan juga rakyatnya yang juga zalim, yang hampir-hampir ingin membakar Nabi Ibrahim. Kan tapi dengan izin Allah, mukjizat bagi Nabi Ibrahim, Allah jadikan api itu yang sifat asalnya untuk membakar, tapi Allah jadikan api itu tidak mempan membakar Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi umatnya, menghadapi kaumnya, menghadapi keluarganya, berdakwah, menyebarkan Islam. Dicaci, dimaki, dihina, dilempari kotoran, sampai dengan hendak dibunuh oleh kaumnya. Maka ini ujian
kepada para nabi yang tujuannya adalah untuk menaikkan, untuk meninggikan derajat dan juga untuk melipat gandakan pahala. Karena dari sisi kesehariannya para nabi tentu terjaga dari dosa-dosa besar. Maka musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah untuk menaikkan derajatnya dan juga sekali lagi untuk melipat gandakan pahalanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, bahwasannya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, tujuan yang kedua adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan turunkan kepadanya musibah. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, "Ma yusibul muslim min wasabin." Tidaklah seorang muslim itu mendapatkan musibah ujian berupa wasab, berupa penyakit, au nasabin, berupa rasa lelah, wala hammin wala huznin. Ham dan huzn ini maknanya sama-sama sedih. Bedanya ham itu sedih menghadapi masa depan. Adapun huzn sedih menghadapi masa lalu. Karena sudah dihadapi masa yang lalu, maka akhirnya dia sedih. Inilah sedih maknanya huzn. Adapun ham dia sedih menghadapi masa depan. Kemudian wala gham, gham adalah kegalauan, kerisauan dalam hati. Wala adza, dan tidak pula dia mendapatkan gangguan. Kemudian Rasulullah menyebutkan hatta syaukah yushakuha, sampai dengan duri yang menusuknya. Apa kata Rasulullah? Illa kafarallahu lahu khotoyahu, kecuali Allah akan ampunkan, Allah akan hapuskan baginya dosa-dosanya. Ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin, musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan ketaatan, akan tapi tentu juga tidak terluput dari melaksanakan dosa-dosa. Maka dengan musibah ini Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluknya itu adalah sebagai peringatan, sebagai teguran, sekaligus sebagai azab yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan di dunia. Dan sekali lagi ini juga khusus untuk orang yang beriman. Akan tetapi lebih banyak melaksanakan dosa-dosa dibandingkan ketaatan. Dalam sehari 24 jam ketaatan kepada Allah mungkin hanya dalam melaksanakan sholat 5 waktu saja. Dan kadang-kadang mungkin sholatnya pun tidak dia lakukan 5 kali dalam satu hari. Hari-harinya lebih banyak dia lakukan amalan dosa. Maka ketika musibah menimpa orang tersebut, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai azab yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan di dunia. Sebagaimana Rasulullah juga menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjalallahu lahu al-uqubah fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, ya, bagi hambanya yang terjerumus dalam lubang kemaksiatan, terjerumus dalam melaksanakan dosa-dosa, sedikit sekali beramal soleh, tapi tetap Allah inginkan kebaikan baginya. Maka apa yang Allah lakukan? Ajjalallahu lahul uqubah fid dunya. Allah akan segerakan azabnya ketika di dunia. Tujuannya untuk mengingatkan dia, untuk menegur, supaya dengan itu agar dia sadar, agar dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka lahu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Kan tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi hambanya tersebut, maka Allah akan tahan dosa-dosa yang dia lakukan tersebut. Tidak Allah segerakan
azab kepadanya di dunia. Allah tahan hatta yuwaffahu bihi yaumal qiyamah, sampai Allah berikan balasan dosa-dosanya tersebut pada hari kiamat. Ya dan billah. Dan tentu azab di akhirat ini sangatlah pedih, tidak ada bandingannya dengan azab di dunia. Maka ketika seorang mendapatkan musibah dalam hidupnya dan dikenal dengan orang tersebut dengan ahli maksiat, kan tapi ada keimanan dalam hatinya, ada kalanya dia melaksanakan salat, ada kalanya dia berpuasa, akan tapi dia dapatkan musibah tersebut. Tujuannya adalah Allah mencintai hamba tersebut, Allah menginginkan hamba tersebut berubah menjadi baik, Allah menegurnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sebaliknya, ketika hamba tersebut setelah mendapatkan musibah tidak sama sekali dia bertobat kepada Allah, tidak sama sekali dia ingat kepada Allah, maka kita kembali kepada kaidah yang pertama, man sakhita falahus sakhit. Barang siapa yang murka, dia tidak terima atas musibah tersebut, maka Allah pun akan memberikan, maka Allah pun akan murka kepadanya, Allah pun akan menyiksanya. Ya dan billah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah ya, ketika menimpa kita atau menimpa kaum muslimin secara garis besar ya, atau menimpa orang lain. Para jamaah, Rasulullah SAW pun mengajarkan, jika ada satu musibah yang menimpa orang lain dan tidak menimpa diri kita, apa yang hendaknya kita lakukan? Apa yang hendaknya harus kita amalkan? Apa yang harus kita fikirkan? Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita yang pertama untuk bersyukur kepada Allah karena musibah tersebut tidak menimpa diri kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis beliau menyebutkan ya, yang intinya memerintahkan kita untuk berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, afan, yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu. Kan tapi dengan syarat doa ini jangan sampai terucap, jangan sampai terdengar oleh orang yang mendapatkan musibah itu. Kita sampaikan dalam diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Allah, musibah tersebut tidak menimpa diri kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang telah menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan telah memberikan keutamaan kepadaku ya, dibandingkan kepada makhluk yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bersyukur kepada Allah atas musibah yang tidak menimpa diri kita tersebut, hendaklah kita berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari musibah tersebut. Sebagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan juga. Apa doanya? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya. Rasulullah menyebutkan ta'awwadzu ilallahi min jahdil bala. Berta'awudlah, minta perlindunganlah kalian kepada Allah ya, min jahdil bala, dari musibah ujian yang berat. Kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dijauhkan dari musibah yang besar, wa darki syaqa, dan dari kesengsaraan yang hebat, wa su'il qadha, dari takdir yang jelek, wa syamatatil a'da, dan dari kebahagiaan musuh-musuh atas kekalahan kami. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang di awal tadi menyebutkan minta perlindungan kepada Allah dari al-bala, atau dari ujian berupa musibah yang hebat ini, ujian atau musibah yang besar. Itulah yang hendaknya kita lakukan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehari-hari ya,
dalam kehidupan kaum muslimin hendaklah terus mengaitkan segala sesuatunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan terasa tenang. Beda hanya dengan orang yang tidak ingat Allah, hatinya akan gelisah, hatinya akan galau, hatinya akan risau, akan senantiasa khawatir, tidak tenang dalam kehidupannya. Kan tapi hendaknya bagi kita kaum muslimin yang mengaku Islam sejati, hendaklah terus kita mengingat Allah dalam segala kehidupan kita, terutama dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah mungkin khutbah yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Bahwasanya intinya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya ada 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuannya untuk meninggikan derajat dan juga melipat gandakan pahala. Dan ini tentu berlaku bagi orang-orang soleh, bagi para nabi, ya. Dan kemudian untuk menghapuskan dosa-dosa ini untuk kaum muslimin. Dan selanjutnya adalah peringatan atau teguran, ya, bagi orang-orang, ya, bagi kaum muslimin yang lalai, yang lebih banyak kemaksiatannya daripada amal ketaatannya. Dan dengan itu Allah ingin mengingatkannya, ingin menegurnya supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan suatu perkataan yang indah dari seorang ulama, itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwasannya musibatin, setiap musibah yang dengan itu musibatun tuqbalu biha 'ala Allah. Ketika engkau mendapatkan musibah dan dengan itu engkau kembali kepada Allah. Khairun laka min ni'matin tunsika an dzikrillah. Itu lebih baik daripada kenikmatan yang dengan kenikmatan tersebut engkau lupakan Allah. Ketika seorang mendapatkan musibah kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ketika dia mendapatkan kenikmatan tetapi kenikmatan tersebut malah melalaikannya dari mengingat Allah, melalaikannya dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana di awal kita sebutkan bahwasannya ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya bukan hanya berupa musibah saja, akan tetapi juga berupa kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan, kesenangan-kesenangan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Ini pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan musibah kita bisa bersabar, kita bisa mengingat Allah. Akan tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita lalai, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة